Bagi saya posisi Polri sedikit banyak terbaca tanpa Polri berkata-kata. Pertama, diamnya Mabes Polri, termasuk tidak adanya informasi mutakhir tentang peristiwa Cirebon di website Humas Mabes Polri, mengindikasikan bahwa tampaknya ini bukan lagi isu yang menjadi prioritas. Apakah karena memang sudah tuntas jadi tidak lagi perlu diprioritaskan, hanya tinggal menunggu momen tertentu sampai kemudian Polri memutuskan untuk mengumumkan ke publik, atau karena memang dianggap tidak terlalu penting, karena mungkin ada isu-isu lain. Itu satu. Yang kedua, saya 2 kali datang ke persidangan PK di Pengadilan Negeri Cirebon dan mengamati sekian banyak sesi-sesi persidangan yang dilakukan untuk memeriksa saksi maupun ahli lain. Kesimpulan saya begini, Mbak Fisya. Pihak termohon, yaitu pihak jaksa, ketika mereka menyampaikan pertanyaan, perdebatan dan segala macam, tetap posisinya adalah konfrontatif. Jadi antara pemohon, yaitu misalnya dari tim Pradi, dengan termohon, yaitu jaksa, tetap konfrontatif. Saya tidak menemukan ada pertanyaan-pertanyaan, katakanlah pertanyaan pancingan dari pihak jaksa yang memungkinkan pihak tim penasihat hukum atau pemohon untuk menceploskan bola. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan pancingan. Apa yang kemudian saya tafsirkan? Dari sikap jaksa atau termohon sedemikian rupa, sesungguhnya terpotret sikap Polri. Bahwa Polri tetap konfrontatif. Polri tidak beringsut dari posisinya yang semula, yaitu mengacu pada hasil kerja pada tahun 2016. Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Tapi sekali lagi dari gestur yang ditampilkan oleh jaksa termohon, saya menangkap itu pula lah gestur, itu pula lah sikap, itu pula lah posisi Polri. Tidak ada bedanya dengan pada tahun 2016. Jadi jauh sekali harapan Mas Reza kan sebenarnya Polri bisa secara legowo, kalau memang ada yang perlu dikoreksi, maka justru self correction, jadi mengoreksi diri sendiri itu jauh sekali dong sekarang kalau ada Mas Reza pemikiran pragmatis saya begini ya. Tanggal 20 Oktober semakin dekat. Inilah kesempatan bagi masing-masing lembaga penegakan hukum, termasuk bagi personel penegakan hukum, untuk cari muka, tanda petik cari muka, untuk yang hal positif loh ya. Masing-masing lembaga penegakan hukum harus punya portofolio ini. Di injury time ini, kejaksaan menangani apa, KPK menangani apa, Polri menangani apa, Kumham menangani apa, dan seterusnya. Sayangnya, justru di injury time ini serentetan peristiwa yang barangkali akan dipotret sebagai betapa tidak optimalnya kerja kepolisian. Apa yang saya simpulkan terkait dengan posisi Polri hari ini tampaknya menjadikan proses penanganan ulang terhadap peristiwa Cirebon oleh entah itu tim sus, entah itu oleh TPF, gagal menciptakan momentum positif itu. Sehingga 20 Oktober tampaknya akan disongsong dengan citra Polri dalam kasus Cirebon status quo. Dia tetap merupakan lembaga yang diduga kuat sudah melakukan police misconduct, masuk dalam sebuah mata rantai terjadinya miscarriage of justice. Sebutan-sebutan menyedihkan, tapi apa boleh buat seolah-olah itu menjadi sebuah tulisan yang terpampang di baliho menyambut 20 Oktober 2024. Waktunya sebentar lagi, Mas. Gampang sebetulnya, menurut saya kan tinggal pengumuman saja ya, atau menunggu momentum. Justru jelang-jelang 20 Oktober kemudian ada kejutan, bisa jadi. Iya, tetapi kan proses persidangannya sudah selesai. Lantas dari sisi persepsi publik katakanlah bisa diperbaiki, tapi dari sisi penegakan hukum seolah-olah pointless kan? Tidak ada poinnya di sini. Karena toh persidangan sekali lagi sudah selesai.
Tapi saya mau minta tanggapan Mas Reza soal pilihan dari mereka-mereka termasuk Ibtu Rudiana, Gugun Gumilar gitu ya, Anwar yang akhirnya memilih untuk memberikan kuasa kepada pengacara sipil. Kan kami sudah melakukan kajian, saya sudah tanyakan langsung kepada Bu Elsa, memang kalau di Undang-Undang Polri itu dan beserta peraturan-peraturan turunannya boleh memang karena dapat bantuan hukum ketika statusnya sebagai tersangka maupun terdakwa. Saya tanya ke Bu Elsa bilang ya kalau di internal Polri kan itu untuk internal, tidak bisa kemudian head to head dengan para pengamat dan narasumber-narasumber lain untuk bisa mewakili kepentingan mereka dalam hal pencemaran nama baik dan lain-lain. Kalau Mas Reza melihat pilihan dari para polisi aktif ini, terlepas dari aturannya ya Mas, terlepas dari aturan, tapi secara psikologi ke publik itu gimana? Mereka punya pengacara yang diberikan kuasa yang pengacaranya bisa kita temui ada di setiap talk show semua stasiun televisi, media. Tadi sempat saya singgung ya bahwa mau pilih organisasi advokat manapun bagi saya sah-sah saja, silakan saja. Saya yakin bahwa setiap organisasi cuma profesional menunjukkan bahwa mereka adalah organisasi yang punya integritas dan seterusnya. Tetapi dari sisi persepsi publik, mereka menciptakan sebuah benang merah yang boleh jadi beresiko bagi citra mereka sendiri. Sekarang saya pertanyakan begini, seberapa jauh kemudian penasihat hukum yang mendampingi Ibtu Rudiana dan seterusnya, siapapun itu pendampingnya, memiliki kecakapan ekstra untuk menahan sekian banyak novum yang diajukan oleh para pemohon. Kenapa saya katakan begitu? Ini sekarang tampaknya novum yang paling diajukan adalah bukti-bukti saintifik. Kalau tentang keterangan saksi dan segala macam silakan saja, tapi ada bukti-bukti saintifik berupa ekstraksi data, komunikasi dan seterusnya yang hitung-hitungan di atas kertas menurut saya sangat sulit untuk ditolak, sangat sulit untuk disangkal. Muncul masalah begini, ketika persidangan tahun 2016, terdakwa dan penasihat hukum mereka tidak punya akses untuk memberikan uji tandingan terhadap bukti tersebut. Misalkan ya, tahun 2016, Sarah Tatal, Sudirman dan kawan-kawan, Ibu Titin dan kawan-kawan, Pak Jogi dan kawan-kawan tidak punya akses untuk menguji bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Mereka dalam posisi berpasrah diri. Sepenuhnya barang bukti dikuasai oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum yang kemudian diamini oleh hakim. Sekarang kan situasi berbalik. Bukti-bukti saintifik, yaitu bukti komunikasi elektronik, dikuasai sepenuhnya oleh siapa? Oleh pihak pemohon. Sarah Tatal, Sudirman, dan seterusnya, plus penasihat hukum mereka. Sementara Ibtu Rudiana, AF, siapa lagi? Gugun Gumilar. Nah, siapa lagi? Anwar. Saya sampai tidak hafal nama mereka. Ada penyidik-penyidik lain, ternyata ada penyidik-penyidik dan penasihat hukum mereka tidak punya akses. Jadi situasi berbalik. Mereka tidak punya akses untuk melakukan pengujian terhadap barang bukti yang sekarang diajukan oleh tim Pradi. Berarti wajar dong kalau kemudian saya membangun hipotesis, mereka sudah kalah pada satu aspek itu. Mereka tidak bisa melakukan uji tandingan terhadap barang-barang yang diyakini oleh tim Pradi sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Karena hitung-hitungan di atas kertas seperti itu, situasi berbalik 180 derajat, maka wajar pula kalau saya berspekulasi bahwa PK akan dikabulkan.